Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 5. Tak terasa waktu sudah berjalan begitu cepatnya. Saat ini puasa sudah tiba saja. Semua santri bersukacita menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Seperti saat ini semua santri baik itu yang putra maupun yang putri semuanya berkumpul di aula masjid. Mereka bersiap menunaikan ibadah sholat tarawih yang biasanya selalu diadakan setahun sekali, lebih tepatnya selama berpuasa. Alhamdulillah ya Allah, aku masih diberi umur oleh-Mu untuk bisa merasakan puasa tahun ini. Ucap syukur semua orang yang merasa berbahagia. Ternyata kita sudah di pondok lama sekali ya, ujar Marwah yang saat ini sedang mulai membuka Al-Qur'annya untuk ia baca sebelum sholat tarawih dimulai. Betul tuh? Kita hanya kurang 1 tahun lebih sedikit untuk lulus, sahut Salma dengan semangat dan dibalas anggukan oleh yang lain. Nay, bagaimana bisa? Tiba-tiba saja Intan bertanya. Naina yang tak mengerti pun mengkerut dahinya bingung. Bisa apanya? Naina malah bertanya balik. Itu loh masalah pulang kampung. Intan mencoba mengingatkan masalah yang waktu itu. Oh, masalah itu, sahut Naina yang sudah mengingat. Gimana? Intan masih penasaran akan jawaban Naina. Marwah dan Salsa hanya menyimak karena mereka tidak tahu pembahasan itu. Ada masalah apa? Tanya Salma yang sudah tidak bisa menutupi rasa penasarannya. Oh itu, si Intan minta bareng nanti waktu pulkam. Naina memberitahukan masalah Intan tersebut. Loh emang kamu tidak dijemput Tan? Sekarang giliran Marwah yang bertanya. Tidak, ayah aku tidak bisa menjemputku. Beliau hanya bisa kirim uang untuk aku pulang. Kondisi beliau sedang sakit, jadi tidak bisa jemput aku. Akhirnya Intan memberitahukan alasannya ia menebeng bersama Naina. Oh, ya udah kalau begitu bareng sama aku aja. Apalagi kan aku nanti bakal lewatin kota kamu kan? Dengan cepat Naina menjawab itu. Makasih ya Nay. Intan sungguh berterima kasih bersama sahabatnya ini yang mau mengantarkannya pulang. Bukan Intan tak berani untuk pulang sendiri, tapi ia harus mengirit sebisa mungkin karena kondisi ayahnya yang saat ini sedikit mengkhawatirkan. Santai saja, kayak sama siapa aja kamu ini, sahut Naina dengan santai. Tapi kita pulangnya H-6 atau 5 tidak apa kan? Sahutnya lagi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan mereka. Tidak apa, memang abah kamu sudah memberitahumu? Tanya Intan yang tak mempermasalahkan masalah kapan ia akan balik nanti. Yang terpenting ia bisa pulang, itu sudah membuat ia senang sekali. Sudah kemarin, beliau menelponku kalau abahku bisanya jemput di hari-hari itu, sahut Naina. Oke deh kalau begitu, syukran ya Nay, ucap Intan yang berterima kasih. Santai saja kali, sahut Naina. Saat mereka sedang asik mengobrol, dari arah berlawanan, Ustadz Fatir datang dengan menuntun Ning Rahma. Hati-hati dek, tidak usah buru-buru. Fatir dengan lembut dan perhatian menuntun Ning Rahma untuk masuk ke dalam masjid. Enggih mas, sahut Ning Rahma. Sini nduk, Uma bantu. Uma Farah menghampiri anaknya dan membantu menuju saf sholatnya berada. Syukron Uma, ucap Rahma yang berterima kasih pada umanya yang telah membantunya. Atau kamu sholat aja di rumah, diimamin sama Fatir juga tidak apa-apa nak. Nasihat Farah yang merasa takut anaknya kenapa-kenapa. Tidak apa Uma, ini kan setahun sekali. Balas Rahma mencoba memberi pengertian pada umanya. Terserah kamu saja, intinya nanti kalau sudah tidak kuat jangan dipaksakan nggih. Pasrah Uma Farah tidak mau memaksa. Enggih Uma, sahut Rahma dengan sopan. Ya sudah, ayo bersiap-siap sholatnya sudah mau dimulai. Minta Uma Farah untuk bersiap-siap. Sejujurnya Naina sakit mendengar percakapan tadi. Tapi ia sudah bertekad bukan untuk melupakan semuanya. Seperti pesan Umar bin Khattab. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang telah melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Umar bin Khattab. Maksudnya apa pesan tersebut? Maksudnya adalah kamu janganlah khawatir dengan sesuatu hal yang bukan menjadi takdirmu. Karena bila ia bukan takdirmu,
maka ia akan pergi meninggalkan dirimu. Tapi bila ia memang ditakdirkan untukmu, ia akan mendekat dan datang dengan sendirinya. Jadi, janganlah kamu terlalu mencemasi sesuatu yang memang belum ditakdirkan untukmu. Yang terpenting, kamu sudah berusaha, dan untuk selebihnya kita pasrahkan pada Sang Pencipta. Setelah sholat tarawih sudah selesai, sebelum para santri membubarkan diri, mereka berkewajiban tadarusan bersama untuk lebih menghafal ayat suci Al-Quran, sama halnya yang dilakukan oleh Naina and the gang. Mereka bertadarusan dengan versi mereka sendiri. Ada yang duduk menyender tembok, ada yang menggoyang-goyangkan kaki atau badannya, dan ada juga yang menutup matanya sembari menghafal ulang surat yang mereka baca. Contohnya Naina, ia membaca sembari menutup matanya. Jika ia lupa, ia akan mengintip dan menutup matanya lagi. Sudah aku ngantuk banget. Marwah mengakhiri tadarusannya dan dirinya bangkit dari duduknya. Ia sudah tak tahan akan kantuknya, ia sudah hampir 1 jam tadarusan, itu sudah lebih dari cukup. Loh, baru juga jam 9:30? Ucap Intan yang melihat temannya itu sudah membereskan peralatan sholatnya. Kan tidak dilarang, cepat atau lamanya, yang penting kan, katanya sehabis sholat tarawih, tadarusan. Gimana sih kamu? Telak Marwah yang sudah siap untuk balik ke asramanya. Ya emang bener sih. Salma membenarkan perkataan Marwah. Ya udah, aku mau balik, dan lagi aku tidak mau terlewat waktu sahur nanti ya. Akhirnya semua orang mulai pergi meninggalkan aula masjid untuk pergi ke asrama mereka masing-masing. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Tak terasa waktu menjelang Idul Fitri sudah semakin dekat, hanya tinggal menghitung hari saja. Saat ini semua santri bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing, untuk menyambut hari kemenangan bersama dengan keluarga dan orang terkasih mereka. Mereka ada yang dijemput, ada yang sengaja patungan untuk menyewa travel ramai-ramai karena rumah mereka saling berdekatan. Ada yang pulang sendiri, dan ada juga yang menumpang teman lainnya. Seperti Intan saat ini, ia menumpang dengan Naina seperti niat awalnya. Bukan ia pelit, tapi ia harus mengirit sedemikian rupa. Karena ia tak tahu akan ada kiriman lagi untuknya atau tidak dengan kondisi ayahnya seperti itu. Assalamualaikum, Mbah. Salam dari kedua perempuan cantik yang mencium tangan keriput itu dengan takzim, setelah menaruh barang bawaan yang cukup banyak di bawah. Waalaikumsalam, ucap Pak Iman yang begitu melihat barang bawaan kedua gadis tersebut. Kalian mau pulang kampung atau pindah rumah? Canda Pak Iman begitu terkejut melihatnya. Sementara kedua gadis tersebut hanya terkikik geli dengan barang bawaan milik mereka sendiri. Ya maklumlah bah, kan udah hampir setahun kami tidak balik. Karena corona waktu itu, ucap Naina dengan entengnya. Ya sudahlah, ayo cepat. Abah bantu memasukkannya ke dalam mobil. Pak Iman membantu kedua gadis tersebut untuk memasukkan barang bawaannya ke dalam bagasi mobilnya. Untung saja ia membawa mobil dengan bagasi yang cukup besar, sehingga bisa muat untuk barang-barang tersebut. Kita pamit dulu ya sama Pak Yai dan Bu Nyai, sebelum pergi tidak enak rasanya kalau tidak pamit. Ajak Pak Iman sembari membawa kardus yang cukup besar itu. Itu apa, Mbah? Tanya Intan yang penasaran. Oh, ini oleh-oleh dari ibunya Naina untuk Pak Yai dan Bu Nyai, Dok. Sahut Pak Iman. Buat aku ada tidak, Bah? Canda Intan. Kalau buat kamu jangan ditanya, pasti spesial untuk Momah, Dok. Pak Iman menjawab candaan Intan dengan serius. Aku cuma bercanda doang loh, Bah. Intan dengan cepat menyahuti ucapan Pak Iman dengan cemas karena ia hanya bercanda saja. Abah tidak bercanda, Dok. Untuk kamu dan keluarga sudah uminya Naina siapin, malah dari jauh-jauh hari. Pak Iman serius dengan perkataannya, sebab pas Naina bilang kalau Intan ingin ikut menumpang untuk pulang, ia tak segan untuk menyiapkan oleh-oleh untuk keluarga dari sahabat anaknya tersebut. Umi Umayyah sudah mendengar kalau Intan terpaksa menumpang karena ayahnya sedang sakit keras. Maka dari itu, ia menyiapkan oleh-oleh untuk Intan dan meminta suaminya untuk mengantar Intan sampai di rumahnya. Dan dibalas sanggukan kepala oleh Pak Iman. Setelah beramah tamah, rombongan Pak Iman dan kedua gadis tersebut mulai meninggalkan pondok pesantren di kota M tersebut dengan gembira. Flashback off. Bersambung. Lanjut di bab 6 ya.